lalu ada satu lembaga penelitian yang sangat famous, kredibel di dunia, yang menyatakan bahwa IQ rata orang Indonesia itu hanya 78. IQ rata orang Indonesia itu hanya 78, dan ini masalah besar. Berarti ada orang Indonesia yang IQ-nya 55, berarti itu setara dengan IQ simpanse. Dan ada pasti IQ yang jenius ya, jadi median cut off-nya itu 78, dan itu menjadi masalah besar ketika pilpres. Masalah besar untuk pilpres. Jadi kalau saya sebetulnya bagaimana seseorang rakyat itu bisa dibeli dengan iming-iming segala macam pencitraan, ya. Bagaimana orang bisa terpesona dengan orang yang fotonya jongkok melulu di mana-mana? Itu persoalan IQ, ya kan? Bagaimana seseorang bisa terpesona dengan orang yang jelas-jelas kapabilitasnya nggak mungkin lulusan perguruan tinggi negeri favorit? Itu persoalan IQ. Bagaimana 50% dari rakyat Indonesia itu percaya kepada seseorang yang bahasa Inggrisnya bahkan mungkin SMP saja nggak qualified, ya kan? Itu dari situ saja sebetulnya kita bisa mempertanyakan bagaimana kualitas rakyat Indonesia. Dan karena itu maka saya cukup pesimis dengan tahun 2024 ini. Oke, saya setuju dengan lagu tadi ganti presiden. Saya setuju, saya sepakat. Masalahnya kalau yang digantikan oleh yang akan ditusuk oleh orang dengan IQ rata-rata 78 itu, yang dengan sangat mudah diprovokasi dengan pencitraan-pencitraan yang sesuai dengan IQ mereka. Nah, ini yang problem. Jadi ganti presiden oke, tapi mungkin Ganjar atau mungkin Pak Timbul tenggelam misalnya. Nilainya seperti apa, cara mendidiknya seperti apa, cara berkasih sayangnya seperti apa, cara saling menjaganya seperti apa, cara saling membahunya itu seperti apa gitu. Nah, saya setelah melalui sekian tahun observasi ya, sebenarnya keluarga itu yang paling penting itu ada apa tuh? Satu, keluarga itu adalah keluarga yang sehat. Sehat itu kan ada 4, sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat sosialnya, dan sehat spiritualnya. 4 itu kan. Nah, kemudian setelah itu dia harus cerdas, keluarga itu. Keluarga itu harus cerdas, mengedepankan akal, bagaimana mendidik akal dengan baik, karena otak itu adalah harta terbesar dari manusia. Ya, kemudian setelah itu keluarga itu harus mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri, mampu berdaya, BLT gitu, tidak harus nunggu BLT, tidak harus nunggu dikasih orang, tidak harus nunggu di diskon, semua mandiri ya, tidak harus nunggu apalah gitu ya, tapi mandiri lah gitu ya, bisa menjaga keutuhan keluarganya secara mandiri, secara ekonomi juga mandiri, berpenghasilan juga dengan baik, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri secara mandiri, dan yang terakhir berdaya. Apa maksudnya? Berdaya itu selain dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dia juga mampu memberdayakan orang lain. Itulah berdaya. Berdaya itu tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi juga mengurus orang lain. Setelah dibuat termenung, tercenung, kemudian dirundung oleh hasil survei yang menghinakan ya Anies Baswedan. Bahkan perbedaan dengan Prabowo Subianto nggak tanggung-tanggung tuh, 50% sudah. Jadi survei terakhir indikator politik, Prabowo Subianto itu elektabilitasnya 2 kali lipat dibandingkan Anies Baswedan. How come? Sekali lagi ya, saya hanya bisa percaya dengan survei seandainya masyarakat Indonesia ini seperti Amerika Serikat, itu satu, di mana mereka mudah sekali mengidentifikasikan dirinya either Republik atau Demokrat. Kedua, relatively mereka punya pendidikan politik yang setara sehingga mereka mampu memilih dan memilah. Tapi untuk konteks Indonesia agak mengerikan juga. Tapi di sisi lain adalah terkait dengan pembelian lembaga survei. Jadi kalau lembaga survei itu sudah dibeli, rasanya susah kita mengharapkan dia bisa dipercaya. Itu apa yang saya pikirkan ya.
mungkin bisa saja keliru, tapi saya tidak akan pernah percaya lembaga survei yang dibayar oleh pihak tertentu lalu mengumumkan surveinya, tetapi dia tidak mau menyebutkan sumber dananya. Itu meragukan. Kalau dia sebutkan sumber dananya dan dia berani dicek, itu menarik. Tapi kalau dia tidak sebutkan sumber dananya, rasanya nggak menarik. Nah, Dr. Tifa ungkap hal yang tunjukkan laju dukungan ke Anies Baswedan semakin menakutkan. Pegiat media sosial Tifauzia Tiazuma atau dikenal Dr. Tifa menyoroti sejumlah upaya yang disebut-sebut sebagai bagian dari penjagalan majunya sosok dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu ditanggapi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran lantaran berbagai macam cara sudah dilakukan oleh kubu pemerintah untuk menghanguskan tiket pencapresan yang dimiliki oleh mantan Menteri Pendidikan itu. Kemudian, Dr. Tifa mengungkit sejumlah dinamika berpolitik, dari niatan cawe-cawe sosok dari Presiden Joko Widodo hingga upaya politik merangkul yang direncanakan oleh PDI Perjuangan. Semua mereka dilakukan mulai dari cawe-cawe, konsolidasi, koalisi, bujuk sana-sini, ungkap Dr. Tifa dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya Senin 12 Juni. Lebih lanjut, Dr. Tifa pun berpendapat bahwa laju dukungan pada Anies Baswedan semakin menakutkan. Semakin menunjukkan laju dukungan kepada Anies Baswedan semakin menakutkan, imbuhnya. Sementara itu diketahui bahwa banyak sejumlah manuver kontroversial yang telah dilakukan oleh kubu pemerintah. Salah satunya adalah politik merangkul oleh PDI Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru-baru ini membenarkan bahwa pihaknya tengah menilai kualitasnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sosok tersebut rupanya disebut-sebut bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Hal ini dikatakannya merupakan hasil masukan dari Puan Maharani. Ketika ada masukan itu, yang menjadi tanggung jawab dari kami untuk disampaikan ke publik, kata Hasto kepada wartawan di sela hari ketiga Rapat Kerja Nasional Rakernas ketiga PDIP Kamis 8 Juni 2023. Pegiat media sosial Tifauzia Tiazuma atau dikenal Dr. Tifa menyoroti sejumlah upaya yang disebut-sebut sebagai bagian dari penjagalan majunya sosok dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu ditanggapi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa heran lantaran berbagai macam cara sudah dilakukan oleh kubu pemerintah untuk menghanguskan tiket pencapresan yang dimiliki oleh mantan Menteri Pendidikan itu. Kemudian, Dr. Tifa mengungkit sejumlah dinamika berpolitik, dari niatan cawe-cawe sosok dari Presiden Joko Widodo hingga upaya politik merangkul yang direncanakan oleh PDI Perjuangan. Semua mereka dilakukan mulai dari cawe-cawe, konsolidasi, koalisi, bujuk sana-sini, ungkap Dr. Tifa dikutip Suara Liberté dari akun Twitter pribadi miliknya Senin 12 Juni.